إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقدوتنا وشافعنا ومولانا محمد رسول الله وعبده أرسله الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تركنا على المهجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الجمع والدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti dan jemu menurunkan dan memberikan kepada kita sekalian begitu besar dan begitu banyak nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Dan nikmat yang paling besar adalah hidayah dan petunjuk yang Allah pilihkan kepada sebahagian dari hamba-hamba yang diinginkannya. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk golongan dan orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk tersebut, yang senantiasa menuntun hati-hati kita untuk tunduk dan patuh kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kehadiran kita di tempat ini menjadi salah satu bukti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyayangi kita sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menuntun hati-hati kita di tengah kesibukan kita, di tengah aktivitas kita, dan di tengah sibuknya kita mengejar dunia dan perhiasannya, bahkan di tengah kemalasan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati-hati kita sehingga kita masih sempat dan menyempatkan diri untuk menghadiri panggilan Allah, untuk menyambut seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian diseru untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah segala aktivitas duniawiyah kalian yang hanyalah merupakan perhiasan dunia yang sementara, yang diibaratkan di dalam Al-Quran kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Ibaratnya seperti fata morgana, dan yang dari kejauhan orang yang kehausan melihatnya seperti air, namun ketika ia mendekat ternyata ia bukanlah apa-apa. Itulah perumpamaan dunia yang digambarkan dan disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jamaah Jumat rahimakumullah, hidayah dan petunjuk adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik cahaya di langit dan di bumi. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu memberikan cahaya dan petunjuk kepadanya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wali, yang menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan ke alam yang terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir, penolong mereka adalah at-taghut, yang disembah selain Allah, yang menyesatkan manusia, yang mengeluarkan mereka dari alam yang terang benderang untuk masuk ke dalam alam yang gelap gulita yang penuh dengan kesesatan, dan sesungguhnya tempat mereka adalah neraka yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, di manakah kita dapat untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini? Salah satu di antara tempat yang darinya kita mampu dan dengannya Allah memberikan kepada kita cahaya, yaitu melalui masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya dan petunjuk kepada yang diinginkan dari hamba-hambanya. Dalam ayat ini jelas bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak mampu memberi petunjuk kepada siapapun yang engkau inginkan, wahai Muhammad. Kalau saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau saja Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal itu kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Namun dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada siapapun yang diinginkannya. Dan ayat setelahnya jamaah rahimakumullah, setelah Allah menyebutkan pada ayat yang ke-35 dari surah An-Nur bahwasanya dialah yang memberi cahaya kepada hamba-hamba yang diinginkannya, pada ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara sumber dan sebab seseorang mampu untuk mendapatkan cahaya dari Allah. Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkara fi hasmuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Fi buyut, di rumah-rumah. Yang kata para ulama tafsir, yang dimaksudkan dengan buyut dalam ayat ini secara khusus
adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masjid-masjid Allah, di sanalah kita mendapatkan hidayah dan petunjuk. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid-masjid Allah sebagai tempat yang paling diridhai dan yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid Allah. Fi buyutin adzinallah. Di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, adzinallahu an turfa', yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat. Yang dimaksudkan adalah untuk dimakmurkan. Yang dimaksudkan adalah untuk menjaga kehormatannya. Oleh karenanya di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berjual beli. Barang siapa yang engkau dapati ia berjual beli di masjid, katakan kepadanya semoga engkau tidak mendapatkan keuntungan. Di masjid kita dilarang untuk mengumumkan barang yang hilang. Kata Nabi, jika engkau melihat ada orang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid, sampaikan kepadanya dan doakan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Masjid, ketika kita masuk di dalamnya, Rasulullah menyebutkan, la yajlisanna ahadukum hatta yarka'a rak'atain. Janganlah kalian masuk dan janganlah kalian duduk di dalam masjid sebelum kalian melaksanakan salat tahiyatul masjid untuk menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Di masjid kita dilarang untuk menjadikannya sebagai jalan umum. Di masjid kita dilarang untuk mengangkat suara. Kita dilarang untuk membicarakan pembicaraan duniawiyah. Di masjid kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan pedang dan senjata. Di masjid kita dilarang untuk membuang kotoran. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang Arabi yang datang dari pedalaman ke masjidnya Rasulullah, ketika beliau bersama dengan para sahabat, dan Arabi yang tidak mengenal adat dan sopan santun langsung menuju ke sudut masjid, ia buang hajat, buang air kecil. Para sahabat telah hampir berdiri untuk mendatangi dan marah kepada Arabi tersebut, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka, karena andaikan dibiarkan oleh Rasulullah maka akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Setelah ia menunaikan hajatnya, Nabi kemudian mendatangi sang Arabi dan berkata, ya akhal Arab, wahai saudaraku dari bangsa Arab, sesungguhnya masjid ini dibangun bukanlah untuk kotoran yang seperti ini, namun ia dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk tasbih dan menunaikan salat. Sang Arabi ini tersentuh dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung berdoa dan berkata, Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham siwana. Ya Allah, rahmati kami, rahmati aku dan rahmati Muhammad, dan jangan engkau merahmati selain kami berdua. Nabi kemudian tersenyum. Beliau kemudian berkata, laqad hajjarta wasi'an ya akhal Arab. Sungguh engkau telah mempersempit sesuatu yang luas, wahai saudaraku dari bangsa Arab. Jadi masjid memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan bukanlah membangun rumah. Yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membangun masjid untuk mengumpulkan kaum muslimin. Dan masjid jamaah rahimakumullah memiliki beberapa nama, dan setiap nama menunjukkan keutamaan dan kemuliaannya. Masjid dari kata as-sujud. As-sujud adalah merupakan perbuatan dan amalan yang barang siapa di antara seorang hamba melakukannya, ia sangat dekat dengan Tuhannya. Oleh karenanya sujud dan ruku' tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Nabi menyebutkan dalam hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud. Ma sajadta lillahi sajdah illa rafa'akallahu biha darajah. Dan tidaklah engkau bersujud dengan satu sujud kepada Allah, melainkan derajatmu akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nama lain dari masjid adalah al-musalla, dari kata as-salah. Dan as-salah adalah merupakan salah satu di antara rukun Islam yang paling agung setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat. As-salah mengandung arti ad-du'a. As-salah adalah as-silah, penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila as-salah.
bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada masalah yang pelit, masalah yang sulit yang beliau hadapi, beliau segera menunaikan salat, meminta pertolongan dari Allah. Ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nama lain dari masjid adalah jami'. Disebut jami' karena dia mengumpulkan kaum muslimin. Disebut jami' karena di dalamnya kita berjumpa 5 kali sehari semalam. Kita saling mengontrol, kita saling mencari, kita saling menanyakan kabar antara yang satu dengan yang lain. Begitulah Nabi SAW membangun ukhuwah di zamannya lewat masjid yang dibangunnya sallallahu alaihi wasallam. Di masjidlah Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Di masjidlah Nabi SAW mempersaudarakan antara Bilal al-Habashi dan Suhaib al-Rumi dan Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi radhiyallahu anhum jami'a. Di masjidlah kita menundukkan diri dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Walaupun Anda kaya, walaupun pangkat Anda tinggi, namun jika Anda terlambat, hak Anda adalah saf yang berada di bagian belakang. Tapi walaupun Anda miskin, Anda adalah orang biasa-biasa, namun jika Anda datang cepat, Anda berhak mendapatkan saf yang terdepan. Karena tidak ada perantara dan tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan. Ya ayuhan nas, inna akramakum indallahi ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Fi buyutin adzinallahu an turfa'. Di rumah-rumah Allah yang diperintahkan untuk diangkat, untuk dimakmurkan. Termasuk memakmurkan masjid adalah membersihkan masjid. Dan ini bukanlah aib. Bahkan ini merupakan amalan yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika seorang wanita yang bernama Ummu Mihjan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membersihkan masjidnya Rasulullah, memberikan wewangian, beliau meninggal di waktu malam. Ketika Rasulullah telah beristirahat, para sahabat enggan untuk membangunkan beliau. Apatah lagi mungkin di mata mereka Ummu Mihjan adalah wanita biasa. Mereka segera menyelenggarakan jenazahnya dan menguburkannya. Keesokan harinya, ketika Nabi mencari Ummu Mihjan, sahabat mengabarkan, "Ya Rasulullah, dia telah meninggal semalam dan kami telah menguburkannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian marah. Beliau berkata, "Mengapa kalian tidak menyampaikan kabar itu kepadaku?" Beliau segera mendatangi kuburnya, bahkan mensalatinya dan mendoakan Ummu Mihjan radhiyallahu anha. Padahal selama hidupnya pekerjaannya adalah membersihkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi sebagian manusia adalah pekerjaan yang sederhana, bahkan mungkin sebagian orang menganggap adalah pekerjaan yang tidak ada nilainya. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah merupakan sebuah kemuliaan. Jamaah rahimakumullah. Fi buyutin adinallahu an turfa' wa yudhkara fi hasmuh. Di dalam masjid kita diperintahkan untuk menyebut dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an jamaah rahimakumullah, kata zikir memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah as-salah, sebagaimana firman Allah, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah karena harta-harta kalian dan janganlah karena keturunan dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai untuk mengingat Allah. Jumhurul mufassirin menyebutkan yang dimaksudkan dengan zikir dalam ayat ini adalah menunaikan salat. Zikir juga dalam Al-Quran mengandung arti jamaah rahimakumullah majlis al-ilm. Karena ilmu juga disebut dengan zikir. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu zikri. Dan yang dimaksudkan adalah para ulama jika kalian tidak tahu urusan dalam urusan agama kalian. Oleh karenanya menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis zikir di masjid-masjid Allah termasuk di antara makna zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makna zikir yang lain adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa dzakir," dan berilah peringatan, "Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Sebagaimana kata Allah kepada Rasulnya Muhammad, "Fadzakir innama anta mudzakir."
dan berilah peringatan wahai Muhammad, engkau hanyalah pemberi peringatan. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat, wa aqamas salah wa ataz zakah, dia mendirikan salat, mengeluarkan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan itulah para dai yang berdakwah di jalan Allah, la yakhafu fillahi laumata laim, dia tidak takut menyerukan kebenaran apapun resikonya, karena dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana para sahabat ketika membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-sam'i wat ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada beliau, wa an naqula al-khaira aina ma kunna la nakhafu fillahi laumata laim, dan kami mengucapkan perkataan yang benar dimanapun kami berada, dan kami tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna zikir yang lain adalah dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tilawatul Quran juga mengandung arti az-zikr, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafur dzul minnah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani fi buyutin adhina Allahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal. Allah menyebut dalam ayat berikutnya bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah para rijal. Rijal artinya lelaki-lelaki pilihan. Dalam bahasa Arab, lelaki dibahasakan dengan zakar dan dibahasakan juga dengan rajul. Tetapi dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua rajul sudah tentu zakar, tapi tidak semua zakar itu rajul. Rajul disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah memuji kaum tersebut, sebagaimana ketika Allah memuji para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ketika Allah memuji orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, Allah mengatakan rijal, merekalah lelaki-lelaki pilihan. Merekalah lelaki-lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang sesibuk apapun mereka, ketika mereka mendengarkan kumandang azan, mereka meninggalkan aktivitas mereka demi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan hati mereka, untuk mensucikan jiwa mereka, untuk memperbaharui keimanan mereka, dan untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mengetahui, jamaah rahimakumullah, alamat-alamat bisnis yang menguntungkan di dunia ini, selama kita mengetahui alamat kemana kita berangkat ketika menuju ke masjid, berbahagialah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ringan langkahnya menuju ke masjid, di setiap waktu dikumandangkan azan, berbahagialah. Walaupun Anda diharamkan dari kenikmatan dunia dan isinya, namun ketika Anda mengenal masjid, mengenal Allah, mengenal salat, maka berbahagialah. Karena sesungguhnya dunia ini adalah fana, akan kita tinggalkan. Harta benda yang kita takut kerugiannya akan kita tinggalkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yang penuh dengan kegelapan. Dan Nabi kita menyebutkan, Basyiril masya'ina fil dhulami bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan di tengah kegelapan malam menuju ke masjid-masjid Allah dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Rijalul la tulhihim tijarah. Mereka tidak diperbudak oleh perdagangan mereka, oleh jual beli mereka, oleh bisnis mereka, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan dunia di tangannya dan tidak memasukkan dunia ke dalam hatinya. Sebagaimana doa yang ma'thur, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku dan janganlah engkau menjadikan dunia di dalam hatiku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, yang merupakan taman dari taman-taman surga. Dan barang siapa yang senang berada di taman-taman surga di dunia ini, maka dialah yang berhak
untuk dimasukkan ke dalam surga di hari kiamat nanti insyaallah tabaraka wa taala. Perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya di hari Jumat ini. Allah berfirman, "Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة."